Bab 860. Terprovokasi. Perkembangan ini terlalu tiba-tiba, tidak diperkirakan oleh Zaiden Duanmu dan Michael Tang. Mereka hanya melihat di sini tidak ada orang, jadi berjanji di sini, namun tidak disangka ternyata bisa bertemu dengan orang yang dikenal. Sedangkan orang yang dikenal ini tak disangka masih datang menyapa mereka. Zaiden Duanmu tanpa sadar mengernyit, sedangkan pasien itu tidak menyadari keadaan Merlin Duanmu, meneruskan mendekati Michael Tang. Sungguh tidak disangka bisa bertemu dengan Anda, Dr. Tang, dulu di bawah panduan mental Anda, sekarang aku sudah jauh lebih optimis. Bukankah Anda di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Barusan aku masih mengira aku salah lihat orang. Dia mengusap tangannya dengan bersemangat, sangat jelas dia adalah pasien Michael Tang dulu. Michael Tang juga tidak punya alasan bersikap buruk pada pasiennya sendiri. Namun keadaan sekarang berbeda, dia hanya bisa bangkit, dengan sopan membungkuk pada lawan. Tuan ini, aku bukan Dr. Tang yang Anda katakan, takutnya Anda salah mengenali orang. Tuan pasien, tidak mungkin, bukankah Anda Dr. Tang? Michael Tang tersenyum, bukan. Tuan pasien langsung dibuat tertegun oleh triknya ini, karena memang tidak tahu alasannya. Dia melihat ke arah Merlin Duanmu dan Zaiden Duanmu, hasilnya melihat tatapan Zaiden Duanmu yang dingin menatapnya, di matanya terlihat jelas rasa peringatan. Dia tertegun sebentar, dapat melihat orang ini tidak mudah dibuat marah, juga tidak berani mengatakan apapun lagi, hanya bisa membalikkan badan dan pergi, sambil berjalan sambil mengusap kepalanya berkata, tidak masuk akal, dulu bertemu setiap hari, bagaimana bisa aku salah mengenali? Lebih baik pulang bertanya-tanya lagi saja. Setelah orang itu pergi, Michael Tang kembali duduk, tersenyum berkata, tak disangka mengenali aku menjadi dokter. Apakah di negeri ini ada orang yang memiliki wajah sama persis denganku? Zaiden Duanmu mengatupkan bibir tipis, tidak menjawab. Namun Merlin Duanmu melemparkan sendok di tangannya, tertawa dingin berkata, dia memang salah mengenali orang. Kamu tidak seharusnya menjadi psikolog, kamu seharusnya menjadi aktor. Selesai bicara dia langsung bangkit. Merlin, berhenti. Zaiden Duanmu berkata dingin, mengangkat tatapan dan menatap Merlin Duanwu dengan dingin. Merlin Duanwu membalikkan badan, saat melihat kakaknya sendiri menggunakan tatapan seperti ini menatapnya, seketika mengeluarkan ekspresi kecewa. Kak, bukankah kamu berkata membawaku bertemu temanmu? Ternyata kamu menipuku seperti ini, tak disangka kamu membawaku ke psikolog. Aku hanya menyukai seseorang saja, kamu merasa aku mengalami masalah mental. Michael Tang juga tidak menyangka, hal ini belum dimulai tak disangka sudah berakhir, dengan wajah meminta maaf dia berjalan mendekati Merlin Duanmu. Nona Duanmu, masalah ini tidak seperti yang kamu bayangkan, aku. Kamu tutup mulut, jangan kemari. Merlin Duanwu melihat dia berjalan mendekatinya, secara insting mundur ke belakang, sambil melotot membela dirinya, aku tidak sakit sama sekali, kalian yang sakit baru membawaku kemari bertemu dokter. Merlin, bukan bertemu dokter, hanya melakukan panduan mental saja, memandumu berjalan ke arah yang benar. Zaiden Duanmu bangkit, berkata sambil menatapnya dengan serius. Aku tidak perlu. Aku adalah orang normal, aku tidak perlu panduan mental apapun. Baik, kamu tidak perlu panduan mental, kalau begitu aku tidak berkenalan dengan identitas sebagai psikolog, aku dengan identitas teman kuliah kakakmu, kita hanya menjadi teman, bagaimana? Merlin, menurutlah, kakak tidak akan melukaimu. Merlin Duanmu melihat dua pria tinggi besar di depannya, memikirkan kembali dirinya ditipu datang kemari, tidak tahan mengeluarkan tawa pahit. Aku sungguh bodoh, aku masih mengira kakakku akan memaklumiku, tidak disangka. Ternyata aku dianggap menjadi pasien sakit jiwa. Kali ini membawaku bertemu psikolog, lain kali. Apakah mengantarkanku ke rumah sakit jiwa? Aku punya salah apa? Aku hanya menyukai seseorang saja. Aku tidak salah, aku tidak salah.
Yang salah adalah kalian, kalian sama sekali tidak tahu seperti apa menyukai seseorang. Selesai bicara, Merlin Duanmu juga tidak memedulikan apakah Zaiden Duanmu akan marah, langsung berbalik dan pergi. Merlin. Raut wajah Zaiden Duanmu berubah, Michael Tang juga hanya bisa mengikuti di belakang. Namun Merlin Duanmu berada dalam keresahan, dengan cepat berlari turun, seketika menghilang di hadapan keduanya. Keluar dari toko, tidak melihat bayangannya, Zaiden Duanmu hanya bisa berdiskusi dengan Michael Tang. Kamu pergi ke kiri, aku pergi ke kanan. Baik. Michael Tang berpikir-pikir, tidak tahan berkata, sekarang suasana hatinya kelihatannya sangat emosional. Sebentar lagi bila menemukannya jangan menariknya pulang, antarkan dia pulang dulu, beritahu dia kamu tidak akan membuatnya bertemu psikolog lagi. Zaiden Duanmu merasa ucapannya sangat masuk akal, mengangguk. Keduanya berpisah mencari, namun mencari lama tidak menemukan jejak Merlin Duanmu, ponselnya juga mati. Michael Tang mengeluarkan ekspresi minta maaf, sungguh maaf, ini semua salahku, tidak disangka di dalam negeri bisa bertemu dengan pasienku dulu. Zaiden Duanmu menggeleng dengan ekspresi serius, tatapannya yang datar mendengarkan pemberitahuan ponsel dimatikan, ini tidak ada hubungannya denganmu, siapapun tidak tahu kita hari ini akan bertemu dengan pasienmu di sana, lagi pula dia masih datang menyapamu. Benar. Michael Tang sangat canggung, ini semua sungguh terlalu kebetulan, adikmu sekarang terprovokasi, aku harap dia tidak melakukan hal bodoh saja. Terprovokasi, hal bodoh. Zaiden Duanmu mengatupkan bibir, berkata dingin, hari ini sudah menyulitkanmu, kamu pulang dulu, lain hari aku hubungi kamu lagi. Michael Tang membuat adik perempuannya pergi karena marah, juga tidak bisa mengatakan apapun lagi, hanya bisa pergi dulu. Setelah dia pergi, Zaiden Duanmu menemukan nomor George Kiao dan meneleponnya. Dia tahu sangat jelas karakter adik perempuannya, melakukan hal bodoh. Kemungkinan dia melukai dirinya sangat kecil, namun bila melakukan pada orang lain, takutnya kemungkinannya sangat besar. Setelah George Kiao menerima berita ini, dia hampir gila, juga tidak memedulikan orang di sekeliling langsung memaki Zaiden Duanmu. Apa yang kamu yang lakukan, bukankah dulu berkata akan berhati-hati? Kenapa masih membuat adik perempuanmu pergi ketakutan? Sekarang tidak menemukannya, bagaimana? Mendengar dia menyalahkan, tatapan Zaiden Duanmu menjadi lebih dingin, tanpa segan berkata, aku berniat baik memberitahumu, namun tidak punya kewajiban menjawab pertanyaanmu lainnya. George Kiao, sial. Bila melindungi dengan baik, maka walaupun dia ingin berbuat sesuatu pada orang lain, juga tidak punya tempat untuk melakukannya. Mendengarnya, George Kiao hampir saja pingsan karena marah, mendengar orang ini bicara apa, saat dia sedang bersiap memaki lawan, Zaiden Duanmu menutup telepon. George Kiao marah, memaki lama pada ponselnya, puas memaki baru menutupnya, lalu mengambil kunci mobil dan bergegas keluar. Merlin Duanmu ini, begitu menyayangi dirinya, walaupun melakukan hal bodoh juga hanya akan berbuat pada orang lain. Tidak tahu yang akan dia pilih adalah kakak ipar atau Koldi Yuchi ini. Masalah ini sungguh menjengkelkan. Kenapa wanita begitu keras kepala? Tidak hanya Koldi Yuchi ini menolaknya mentah-mentah, terkadang ada beberapa wanita jelas-jelas tahu di depannya adalah lubang api, kamu menariknya, dia masih melompat ke dalamnya. Bersambung.